Tokyo Revengers dalam versi animenya sudah memasuki arc Valhalla, di mana pertempuran antar geng akan dimulai kembali setelah pertempuran dengan Mobius, di mana nantinya seluruh petinggi Tauman dan anggotanya ikut melakukan pertarungan dalam arc ini. Sebelumnya kami ingatkan, episode ini akan mengandung spoiler. Kalau kalian tidak keberatan, langsung saja mari kita bahas. Arc Valhalla menceritakan mengenai pertempuran antara geng Valhalla dengan geng Tauman, di mana geng Valhalla adalah geng yang dibentuk atas inisiatif Kisaki Teta dengan menggabungkan geng Mobius dengan geng Kazutora. Pada arc ini diawali dengan pernyataan Hanma Tsuji dalam pertarungan akhir antara geng Mobius dengan geng Tauman. Di akhir pertarungan, Hanma menyatakan akan menyiapkan sebuah geng dengan nama Valhalla untuk menghancurkan geng Tokyo Manji atau Tauman. Setelah kekosongan Kapten Divisi 3 karena Pachin masuk penjara, kemudian Tauman melakukan upacara pelantikan Kapten Divisi 3 yang baru. Pada saat upacara pelantikan Kapten Divisi 3 yang baru, Takemichi dikejutkan dengan kandidatnya, yaitu Kisaki Teta, orang yang di masa depan membunuh Hinata Tachibana dan membuat Maeki menjadi orang yang sangat jahat dan membuat Tauman menjadi geng kriminal di masa depan. Para anggota Tauman lainnya kesal terhadap sikap Kisaki Teta yang tidak ada rasa hormat terhadap Maeki. Menurut Maeki, kekuatan Kisaki Teta dibutuhkan untuk membantu Tauman mengalahkan geng Valhalla. Takemichi yang kesal tidak bisa menahan amarahnya ketika melihat seorang Kisaki Teta dalam upacara pelantikan Kapten Divisi ketiga Tauman tersebut. Takemichi langsung berlari dan menghajar Kisaki Teta di atas mimbar. Anggota Tauman yang lain kaget, bahkan Draken dan Maeki juga kaget. Draken yang kesal dengan perbuatan yang dilakukan Takemichi bahwa dirinya bukan anggota Tauman dan mengganggu upacara pelantikan. Para petinggi geng Tauman juga kesal terhadap kelakuan Takemichi. Mitsuya, Muto, dan Smell terlihat bersiap akan menghajar Takemichi. Tetapi secara mengejutkan, kapten sekuat pertama Baji datang dan langsung menghajar Takemichi. Pukulan Baji ditahan oleh Mitsuya. Setelah itu Baji berbicara pada Maeki, pemimpin dari Tauman. Maeki kaget atas kedatangan Baji ini. Baji kata Maeki saat ini sedang dalam masa tahanan rumah karena akibat dari konflik internal dulu. Baji yang menganggap kelakuannya ini melecehkan acara pelantikan di Tauman, kemudian secara mengejutkan mengumumkan dirinya sekarang bukan lagi Kapten Divisi pertama Tauman. Baji keluar dari Tauman dan sekarang adalah musuh dari Tauman karena Baji berencana untuk bergabung dengan geng Valhalla. Setelah pernyataan keluarnya Baji dari geng Tauman, Kisaki Teta membalas pukulan yang dilakukan Takemichi kepadanya dan Takemichi pun langsung tumbang dalam satu pukulan. Setelah Takemichi sadar, Maeki tiba-tiba sudah ada di sebelahnya. Di saat itu, Maeki menceritakan mengenai kisah masa kecilnya bersama Baji. Dan Maeki menjelaskan mengenai Baji yang merupakan salah satu pendiri Tauman. Menurut Maeki ada 5 pendiri Tauman, yaitu Maeki, Draken, Baji, Mitsuya, dan Pachin. Dan disitulah Maeki dan Takemichi membuat kesepakatan. Jika Takemichi bisa membawa Baji kembali dari geng Valhalla ke geng Tauman, maka Maeki akan mengabulkan permintaan Takemichi untuk mengeluarkan Kisaki Teta dari geng Tauman. Jika Takemichi gagal akan dibunuh oleh Maeki. Maeki yang menyadari adanya Mitsuya yang sedang menghukum pembicaraannya dengan Takemichi menyuruhnya keluar dan menghadapnya. Disitulah Maeki menyuruhnya untuk memasukkan Takemichi ke dalam sekuatnya, sekuat divisi kedua Tauman. Dan pada saat itu juga Takemichi resmi menjadi anggota Tauman. Setelah Takemichi membersihkan wajahnya yang babak belur, tanpa disengaja Takemichi menemukan kalung yang isinya foto dari pendiri Tauman. Foto tersebut membuat Takemichi bingung karena menurut Maeki pendiri Tauman ada 5, sedangkan dalam foto tersebut ada 6 orang. Setelah Baji keluar dari Tauman, terlihat Baji menemui seseorang dengan tato harimau di lehernya yang merupakan salah satu pendiri Tauman di foto yang ditemukan oleh Takemichi. Takemichi yang masih pusing memikirkan cara untuk membawa Baji kembali dari Tauman, kemudian menanyakan mengenai geng Valhalla kepada Yamagishi si Wikipedia berjalan.
Menurut Yamagishi, Valhalla adalah geng yang disebut sebagai malaikat tanpa kepala yang tidak tahu siapa pemimpinnya dan mempunyai 300 anggota. Sedangkan Hanma adalah yang menyatukan sisa anggota Mobius dan Valhalla. Hanma Suji menjadi top 2 di geng Valhalla dan Hanemiya Kazutora adalah top 3 di geng Valhalla. Ketika Yamagishi sedang menjelaskan mengenai geng Valhalla, tiba-tiba seseorang siswa dengan tato harimau datang menghampiri kelas Takemichi. Orang itu adalah kakak kelas di sekolah Takemichi. Top 3 Valhalla, Hanemiya Kazutora. Kemudian Takemichi langsung diajak oleh Kazutora ke markas dari geng Valhalla. Dalam markas Valhalla yang suasananya mencekam, terlihat ada keramaian. Yang ternyata di situ Keisuke Baji sedang menghajar teman terdekatnya, yaitu Chifuyu, wakil kapten skuad pertama Toman, sampai babak belur dan tidak sadarkan diri. Baji yang sedang dites oleh para petinggi Valhalla mengenai keyakinan Baji untuk meninggalkan Toman dan bergabung dengan geng Valhalla. Takemichi yang diajak ke markas Valhalla ternyata digunakan sebagai saksi keluarnya Baji dari Toman dan bergabungnya Baji ke Valhalla. Takemichi yang bingung dengan keputusan Baji yang keluar dari Toman, sedangkan Baji adalah salah satu tokoh pendiri dari geng Toman. Kemudian Baji memberitahu bahwa selain dirinya, Kazutora ternyata merupakan salah satu pendiri dari Toman, dan foto yang ditemukan Takemichi tentang 6 orang pendiri Toman ternyata salah satunya adalah Hanemiya Kazutora. Menurut Baji, Kazutora memiliki dendam yang sangat dalam terhadap Toman, terutama kepada Maiki. Hal ini karena adanya sebuah insiden di mana saat mereka memasuki masa SMP pada saat awal berdirinya Toman tahun 2003, Maiki yang mengendarai motor buntutnya selalu diejek lainnya, tetapi Maiki menginginkan hanyalah motor CB250T. Kazutora berinisiatif untuk memberikan hadiah ulang tahun Maiki berupa motor CB250T kepada Maiki. Kemudian dia mengajak Baji untuk mencuri motor tersebut di salah satu toko motor. Ketika mereka sedang melakukan aksinya, mereka dipergoki oleh pemilik tokonya. Baji yang kaget karena pemilik tokonya ternyata adalah Shinichiro, pemimpin dari Black Dragon generasi pertama dan merupakan kakak dari Maiki. Tanpa disengaja, Kazutora mengajar Shinichiro menggunakan linggis besinya dari belakang, dan dengan satu pukulan tersebut, Shinichiro akhirnya tewas. Kazutora dan Baji bingung, tidak bisa berbuat apa-apa karena ternyata motor CB250T yang coba mereka curi adalah motor milik kakaknya Maiki, Sano Shinichiro. Kazutora yang menganggap kejadian ini adalah kesalahan Maiki dan berniat untuk membunuh Maiki. Sejak saat itu hubungan antara Baji, Kazutora dan Maiki mulai renggang. Akhirnya Kazutora dipenjara selama 2 tahun akibat tragedi tersebut dan dikeluarkan dari geng Toman. Valhalla menyerukan pertempuran antara Valhalla dengan Toman pada tanggal 31 Oktober di Jeonkia Park. Takemichi yang masih bingung kemudian bertemu dengan wakil kapten skuad pertama Matsuno Chifuyu dalam sebuah taman. Kemudian Chifuyu mempunyai pemikiran lain tentang Baji yang bergabung dengan Valhalla karena menurutnya Baji mempunyai rencana yang lain. Dan bukan untuk menghancurkan Toman, tetapi untuk membongkar rencana Kisaki Teta. Dalam hal ini Chifuyu masih percaya dan kagum terhadap Baji, walaupun dia sudah dihajar habis-habisan oleh Baji dalam markas geng Valhalla. Kemudian Takemichi dan Chifuyu mengunjungi makam dari kakak Maiki, Shinichiro bersama dengan Maiki dan Draken. Menurut Draken, kejadian itu tidak bisa dihindari. Maiki menjelaskan bahwa Favom atau CB250T yang coba Baji dan Kazutora curi adalah milik Shinichiro, kakak Maiki, untuk hadiah ulang tahun Maiki. Motor peninggalan kakaknya dan sekarang merupakan motor favoritnya. Dalam kejadian 2 tahun yang lalu, Maiki sudah memaafkan Baji, tetapi Maiki tidak bisa memaafkan pembunuh kakaknya, yaitu Kazutora. Maiki yang teringat janji Takemichi untuk membawa kembali Baji dari geng Valhalla sedikit kesal, karena yang dibawa Takemichi malahan wakil kapten skuad pertama Chifuyu. Takemichi dengan tekad yang kuat mengatakan bahwa dirinya menginginkan menjadi ketua Toman. Dan Takemichi ingin membuktikannya kepada Maiki suatu saat nanti. Maiki dan Draken yang mendengar keinginan Takemichi sangat terkejut. Setelah itu Takemichi dan Chifuyu akhirnya saling membantu satu sama lain, dan dari sini mereka adalah seorang partner.
Takemichi dan Chifuyu kemudian menyelidiki sepak terjang Kisaki Teta mulai dari saat Kisaki di geng Mobius. Mereka menemui mantan ketua Mobius, Osanai. Mereka menanyakan Kisaki Teta kepada Osanai. Menurut Osanai, Kisaki Teta adalah seseorang anak biasa yang lemah dan tidak pandai bertarung. Tetapi pemikiran Kisaki sangat cerdas, dan dia bisa membuat Osanai yang tidak disukai banyak orang menjadi penguasa geng Mobius yang menguasai Shinjuku. Bagi Kisaki Teta, Osanai adalah sebuah batu loncatan. Ketika terjadi keributan antara Mobius dan Toman, yang merencanakan itu semua adalah Kisaki Teta. Tetapi Kisaki bisa membuat seolah-olah itu adalah salah dari Osanai. Dan setelah kejadian penusukan itu terjadi, dia mulai membuang Osanai dan mulai mendekati Maiki. Dia membuat kesepakatan dengan Maiki untuk membebaskan Pachin dari penjara, dan tujuan dari rencananya pada festival 3 Agustus adalah untuk membunuh Draken supaya dia bisa mengambil alih posisi nomor 2 di Toman akibat kematian Draken. Tetapi itu semua gagal. Dan semua itu adalah rencana Kisaki Teta. Setelah Osanai dibuang oleh Kisaki Teta, Kisaki menemukan pedang baru di tangannya. Pedang itu adalah Hanmakusuji yang sekarang menjadi top 2 di geng Valhalla. Kisaki adalah orang yang sangat berbahaya menurut Osanai karena dia bisa merencanakan pembunuhan tanpa mengotori tangannya sendiri. Dari kesembilan tersebut, Chifuyu menyimpulkan bahwa Kisaki Teta adalah ketua dari Valhalla. Takemichi yang bingung dengan hal tersebut kemudian mencoba kembali ke masa depan dan menanyakan kepada Draken mengenai ketua Valhalla di masa lalu. Dan ternyata ketua Valhalla di masa lalu adalah Maiki itu sendiri, bukan Kisaki Teta. Valhalla adalah geng yang diciptakan untuk Maiki. Dalam pertarungan Halloween berdarah di masa lalu, yaitu pertarungan antara Toman dengan Valhalla, untuk pertama kalinya Toman kalah dengan Valhalla. Hal ini diakibatkan kesalahan Maiki. Draken yang tidak menyadari bahwa beban yang dipikul Maiki pada saat masih berusia 15 tahun itu sangat berat. Pada saat itu Maiki membunuh Kazutora, dan Kisaki Teta menyiapkan kambing hitam untuk meloloskan Maiki dari penjara. Alasan Maiki membunuh Kazutora adalah di masa lalu Kazutora membunuh Baji atas rencana Kisaki Teta. Dengan jatuhnya Maiki, kemudian geng Tokyo Manji membengkak menjadi organisasi raksasa dengan Maiki sebagai ketuanya dan Kisaki Teta sebagai wakil ketuanya. Sejak saat itu, Toman dilahap oleh Valhalla. Setelah perbincangan dengan Draken, Takemichi sekilas melihat bayangan masa lalu saat Maiki membunuh Kazutora. Di situ terlihat Maiki terlihat sangat sedih. Dan karena itu, Takemichi bertekad untuk menyelamatkan Maiki. Dan timelapse pun dilakukan kembali dengan Naoto dengan misi penyelamatan Baji agar tidak terbunuh oleh Kazutora. Pada saat peristiwa Halloween berdarah, Maiki tidak membunuh Kazutora. Sehari sebelum pertempuran Toman dengan Valhalla, Takemichi bertemu dengan Hina, dan Hina memberikan hadiah berupa kalung kepada Takemichi. Kalung Semanggi Daun 3, sama seperti yang diberikan oleh Takemichi. Di sisi lain, Draken sedang membujuk Kazutora agar menghentikan pertarungan ini karena Maiki tidak menginginkannya dan masih menganggap Kazutora adalah temannya. Tetapi Kazutora malah menolak dan akan menghancurkan Toman. Kemudian Draken menghampiri Maiki yang terlihat sedang bingung, kemudian menyuruhnya berkendara dengan CBR 250T sepuasnya. Takemichi kemudian diajak oleh Chifuyu untuk bertemu seseorang yang ternyata adalah Baji. Baji masih belum mengakui tujuan sebenarnya pada Chifuyu dan Takemichi. Lalu Takemichi meminta obrolan empat mata dengan Baji. Dengan di situ Takemichi meminta agar dalam pertempuran esok Baji untuk selamat, karena jika Baji mati, Maiki akan sedih, kata Takemichi. Setelah menyampaikan pembicaraannya dengan Baji yang menyuruh untuk bersiap untuk hancurnya Toman, Takemichi menemui Maiki. Di situ Maiki sudah bersiap dengan skenario terburuk. Dan rapat pertempuran untuk melawan Valhalla dilakukan. Setelah semua anggota Toman berkumpul, Maiki berkata kepada semuanya dengan tingkah anak kecilnya bahwa Maiki tidak bisa melawan Baji dan meminta tolong kepada teman-teman semuanya agar menghancurkan Valhalla dan membawa Baji kembali ke Toman. Seluruh anggota Toman pun bersorak.
Pertempuran yang disaksikan oleh geng-geng terkuat di Tokyo pun terjadi. Pengelola pertarungan yang kala itu adalah Big Wig S63 langsung dihajar oleh Kazutora saat kedua geng sedang melakukan kesepakatan. Festival Halloween berdarah atau pertarungan geng Valhalla versus geng Tauman terjadi. Pertarungan sengit antara 300 anggota geng Valhalla dengan 150 anggota geng Tauman. Kazutora melawan Maiki dan Hanma melawan Draken. Takemichi yang kebingungan dalam pertempuran tersebut langsung dihajar oleh anggota Valhalla. Takemichi kala itu dilindungi oleh kapten skuad kedua yaitu Mitsuya dan didukung oleh partnernya yaitu Chifuyu. Mengingat pertempuran kali ini geng Tokyo Manji sudah kalah jumlah sehingga semangat anggotanya mulai menurun. Draken pun harus bertarung sambil melindungi anggota yang lain. Teriakan Takemichi yang pantang menyerah membuat anggota Tauman yang lain bersemangat kembali dan bisa mengubah arus pertarungan dan memukul mundur geng Valhalla. Draken juga mengamuk, mengalahkan semua anggota Valhalla yang ada di depannya. Saat bertemu Hanma, satu pukulannya langsung mementalkan Hanma sangat jauh. Sementara itu, Kazutora memancing Maiki untuk melakukan pertarungan di area yang tidak rata. Maiki yang kala itu dikeroyok dan dihajar habis-habisan oleh Kazutora dan dua anggota Valhalla lainnya mampu membalikan keadaan dengan melayangkan tendangan pamukasnya kepada Kazutora dan Kazutora pun langsung tumbang. Maiki pun terlihat duduk tidak bergerak. Anggota Valhalla yang menyadari hal itu langsung menyerang Maiki. Takemichi yang mencoba menyelamatkan Maiki tidak bisa berbuat apa-apa. Justru Kisaki lah yang menyelamatkan Maiki dari serangan anggota Valhalla. Dengan demikian rencana Kisaki sedikit berhasil untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan Maiki. Tetapi di lain pihak, Baji datang dan langsung menghajar Kisaki Teta dengan tongkat besinya hingga Kisaki tersungkur. Kemudian Baji dibalas dengan pukulan kencang dari anak buah Kisaki Teta. Baji dan Kisaki bangkit dan akan saling menyerang. Baji dihentikan oleh Chifuyu dan Takemichi untuk mencegah kematian Baji dan mereka mencoba untuk melindunginya. Ketika keributan sedang terjadi, ketika Takemichi akan pingsan, tetapi dengan tekadnya dia bangkit dan dia menyadari di masa depan Kazutora lah yang membunuh Baji bukan Kisaki. Kemudian Kazutora terlihat tidak berada pada tempat, dia terjatuh di samping Maiki, tiba-tiba menusuk Baji dari belakang. Takemichi yang saat itu di samping Baji langsung menghajar Kazutora agar tusukan pada Baji tidak berdampak fatal. Baji masih terlihat berdiri tegap dan menurutnya itu hanya luka kecil. Setelah dia berterima kasih kepada Takemichi, dia menantang 30 orang skuad divisi 3 yang dipimpin oleh Kisaki Teta. Chifuyu dan Takemichi mempunyai keinginan yang sama mencoba untuk membantu Baji, tapi Baji menolaknya dan malah menyuruh Takemichi untuk merawat Maiki. Baji pun mengamuk dan hampir mengalahkan seluruh anggota skuad divisi 3. Di sisi lain, Kisaki mendapat laporan bahwa Kazutora gagal membunuh Baji. Saat Baji sudah membantai semua anggota skuad Kisaki Teta dan tinggal Kisaki seorang diri, tongkat besi pun sudah terlihat di depan Kisaki. Secara mengejutkan, Baji mencapai batasnya dan tumbang tepat di depan Kisaki akibat luka tusukan yang diterimanya dari Kazutora. Baji mengeluarkan banyak darah. Chifuyu yang menghampiri Baji sadar kalau Baji mengeluarkan banyak darah dan berteriak, "Kazutora!" Kemudian saat Takemichi yang bingung harus berbuat apa, Kisaki Teta dengan muslihatnya mengatakan bahwa rencana Kazutora merekrut Baji adalah untuk membunuhnya. Pernyataan itu didengar oleh Maiki yang baru saja bangkit dan langsung berkata, "Aku akan membunuhmu, Kazutora." Sambil berjalan mendekati Kazutora, Maiki mengatakan bahwa yang membujuk Maiki untuk tidak marah kepada Kazutora adalah Baji. Maiki yang dengan muka sadis tanpa perasaan berjalan. Semua orang hanya diam, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanma yang mencoba memprovokasinya pun tumbang hanya dengan satu tendangan mautnya. Maiki menganggap pertarungan ini telah selesai. Semua anggota Valhalla lari ketakutan, tinggal Kazutora seorang diri. Maiki kemudian menghajar Kazutora, pukulan demi pukulan dilayangkan. Takemichi bingung harus berbuat apa.
Draken dan petinggi lainnya pun tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa melihat Mikey yang sedang menghajar Kazutora. Ketika kesadaran Kazutora hampir pudar dan pasrah dengan saat-saat kematiannya dan teringat dengan Baji, Baji Keisuke bangkit dari luka parahnya dan berjalan ke arah Mikey dan Kazutora. Dia berterima kasih kepada Mikey karena sudah marah besar karenanya. Luka kecil seperti ini tidak akan membunuhnya. Dengan sangat mengejutkan, Baji menusuk dirinya sendiri. Semua orang kaget melihat Baji yang menusuk dirinya sendiri. Sambil menahan rasa sakit, Baji berkata, "Tenang Kazutora, bukan kau yang membunuhku. Jadi tidak ada alasan bagi Mikey untuk membunuhmu Kazutora." Takemichi yang mencoba menyelamatkan Baji yang jatuh dalam pangkuan Chifuyu kemudian diberi informasi oleh Baji. Takemichi mendekatlah. Musuh kita yang sebenarnya adalah Kisaki Teta. Kisaki mencoba mendekati Mikey. Aku kebetulan memergokinya pada saat Pachin menusuk Osanai. Dia menawarkan perjanjian kalau dia akan mengeluarkan Pachin dari penjara dan sebagai gantinya dia menginginkan untuk menjadi kapten skuad divisi 3 menggantikan Pah. Kisaki bukanlah kapten skuad divisi 3. Toman dulu diciptakan oleh kami berenam. Hanya Pahlah yang berhak untuk menjadi kapten divisi 3 apapun yang terjadi. Mikey, Draken, Mitsuya, Kazutora, Pachin, hanya merekalah harta yang aku punya. Aku mencoba untuk mengembalikannya seperti dahulu, tetapi aku gagal dan berakhir terbunuh oleh diriku sendiri. Kau mengingatkanku pada Shinichiro-kun, Takemichi. Sekarang aku serahkan masa depan Toman dan Mikey padamu, Takemichi. Dengan ini tidak ada alasan bagi Mikey untuk membunuh Kazutora. Dengan tersenyum kemudian Baji Keisuke akhirnya meninggal. Chifuyu dan Takemichi tidak bisa menahan air matanya karena telah gagal melindungi Baji dari kematian. Takemichi yang bingung dengan kondisi tersebut dan Mikey sedang menghajar Kazutora tanpa ampun mencoba untuk menghentikan pertarungan tersebut untuk menghormati kematian Baji. Tetapi Takemichi malah dihajar habis-habisan oleh Mikey. Sambil menangis dan berteriak, Takemichi mengatakan bahwa Baji mati dengan tujuan untuk mereka berdua. Demi Tauman, dia bunuh diri agar Kazutora tidak bertanggung jawab. Dia melakukan itu karena sangat mencintai kalian berdua. Takemichi tanpa sengaja menjatuhkan jimat Baji yang dia temukan tempo dulu waktu Baji mengumumkan keluar dari Tauman. Mikey yang melihat jimat tersebut kemudian mulai tersadar. Jimat yang Baji simpan adalah foto kenangan mereka berenam, para pendiri Tauman, yang menyerahkan segalanya untuk Mikey, untuk menciptakan era baru untuk mereka. Mikey yang teringat akan hal tersebut langsung terlihat menangis dan kembali teringat akan masa indah dahulu bersama Baji dan yang lainnya. Saat-saat di mana Tauman terbentuk, Bajilah yang membentuk Tauman, kata Mikey. Kalau salah satu dari kita terluka, kita semua akan melindunginya. Aku mau geng yang semua untuk satu dan satu untuk semua. Itulah prinsip dari geng Tauman. Ketika mendengar Mikey mengucapkan kata-kata tersebut, para pendiri Tauman yang lain merasakan kesedihan juga karena teringat masa indah tersebut. Mikey meminta maaf kepada Baji karena baru menyadari apa tujuan dari Baji selama ini. Tiba-tiba suara polisi datang, semua anggota Tauman bubar dan tinggal Kazutora seorang diri yang mendampingi Baji. Kazutora ingin bertanggung jawab atas kematian Baji. Dan sebelum Mikey meninggalkannya, Kazutora meminta maaf dan berterima kasih kepada Mikey. Arc Valhalla selesai dengan Baji yang melakukan pengorbanan demi bersatunya kembali teman-temannya dan agar saling mengerti satu sama lain. Di sisi lain, ini semua merupakan rencana Kisaki Teta yang ingin merebut semua yang Mikey punya. Walaupun Kazutora tidak jadi dibunuh oleh Mikey, tetapi Baji tetap mati dalam pertempuran ini. Dan hubungan antara pendiri Tauman mulai membaik karena hal ini. Mikey pun tidak jadi melakukan kesalahannya yang membunuh Kazutora dan masa depan sedikit berubah karena hal ini. Arc Valhalla selesai.
Demikian video dari diskusi Revengers mengenai alur cerita dari Ark Valhalla. Terima kasih bagi para teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe akun channel YouTube kami. Saran dan kritik dari teman-teman sangat kami butuhkan untuk menjadikan kami lebih semangat lagi dalam membuat video. Kami diskusi Revengers dan terima kasih banyak.